Mas kawin berupa gading gajah pada masyarakat Lama Holot, khususnya masyarakat Pulau Adonara. Etnis Lama Holot dikenal sebagai etnis yang sangat kental akan adat dan budayanya. Etnis ini mendiami Flores Timur Daratan, yaitu Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Lembata, dan Pulau Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Etnis ini sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Jadi, jangan heran ketika masih banyak prosesi atau ritual adat yang masih dilakukan hingga kini, termaksud persoalan pernikahan, di mana pada acara pernikahan yang mas kawinnya berupa gading. Gading memang menjadi barang langka di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Ya, tentu saja karena NTT tidak memiliki gajah sebagai penghasil gading. Namun, gading memiliki nilai yang sangat penting bagi kelompok masyarakat tertentu di NTT. Gading masih menjadi alat istimewa dan khas dalam urusan adat budaya masyarakat Lama Holot yang meliputi Adonara, Solor, Lembata, dan Flores Timur, terutama dalam adat perkawinan. Pihak laki-laki yang memberikan belis berupa gading pada pihak perempuan bukanlah sesuatu yang asing, karena sudah menjadi sesuatu yang khas dan unik. Gading bukan sebagai alat bayar. Sesungguhnya, gading menjadi suatu bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Gading sudah menjadi mas kawin yang khas dan unik dalam adat perkawinan budaya Lama Holot. Menurut adat orang Lama Holot, belis dengan menggunakan gading nilainya tak tergantikan dengan belis apapun. Belis gading yang diberikan pihak laki-laki menjadi suatu bentuk penghargaan yang luar biasa kepada pihak perempuan, yang dimana di adat Lama Holot disebut sebagai opu lake. Seorang tokoh adat mengatakan, yang lebih diutamakan dalam urusan adat perkawinan antara satu suku dengan suku yang lainnya adalah pertalian persaudaraan, penghargaan, dan kebersamaan. Jadi, bukan soal beberapa gading yang harus diberikan atau beberapa binatang yang harus diserahkan, tetapi bahwa pihak laki-laki telah memberikan penghargaan yang tinggi kepada pihak perempuan dengan menyerahkan belis sesuai permintaan pihak perempuan, katanya. Dengan belis berupa gading itu, hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang sudah mulai dibangun tersebut akan terus berlanjut dan tidak akan ada putus sampai kapanpun. Jika di kemudian hari pihak perempuan mengalami kesulitan, maka pihak laki-laki selalu siap untuk memberikan bantuan dan dukungan. Begitu pula sebaliknya. Sehingga belis itu tidak bisa dinilai dengan berapa besar uang yang dikeluarkan hanya untuk 2 atau 3 gading yang dipakai untuk membayar belis kepada pihak perempuan. Tetapi seberapa besar penghargaan dan seberapa besar keinginan untuk mau membangun kebersamaan dan kekeluargaan dengan suku dari pihak perempuan. Kembali ke persoalan gading, mahar atau yang biasa orang Lama Holot biasa sebut belis menjadi simbol strata sosial.
Keluarga calon mempelai wanita berhak menuntut gading berkualitas kepada keluarga calon mempelai pria. Semakin tinggi derajat keluarga pihak wanita, semakin mahal pula belis yang diminta. Panjang, kondisi, jumlah belis ditentukan lewat rapat kedua keluarga, dan belis yang dibawa tak boleh kurang dari tuntutan keluarga mempelai wanita. Utang piutang belis diperbolehkan dalam suku ini. Maksudnya, jika saat pernikahan belis belum tersedia, pernikahan tetap bisa dilangsungkan. Tetapi dengan catatan belis tadi menjadi utang antara pihak laki-laki kepada pihak wanita. Pihak laki-laki tetap berkewajiban membayar belis. Bila tak mampu membayarnya, utang piutang gading berlangsung turun-temurun. Jika ayah belum melunasi belis, utang akan dibebankan kepada anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Lalu, bagaimana mereka mendapatkan gading? Pasti akan timbul pertanyaan seperti itu. Konon dari sumber yang saya dapat, gading-gading tersebut berasal dari penduduk Lama Holot yang pergi merantau ke Jawa dan Malaysia. Harganya juga fantastis. Saat ini ditaksir harga sebuah gading gajah bervariasi antara 13 juta sampai 100 juta ribu rupiah per batang. Begitu berat perjuangan mendapatkan sebuah gading. Hal ini mungkin melambangkan berapa tinggi derajat kaum wanita dalam pandangan etnis Lama Holot. Jadi tak semudah itu memperistri seorang gadis Lama Holot. Kesepakatan yang dicapai dalam urusan belis menjadi tanda penghargaan dan penghormatan terhadap wanita dan keluarganya. Urusan belis bukannya tanpa kontra. Kini banyak suara dari kaum muda Lama Holot yang ingin urusan belis ini disederhanakan. Isu-isu lingkungan juga disuarakan untuk menjaga populasi gajah yang semakin langka. Karena keunikannya lah, etnis Lama Holot begitu meninggalkan kesan bagi kita semua. Keunikan yang tak ada duanya, apapun bentuknya, kita tetap harus menghargai segala kearifan lokal dari etnis Lama Holot, di mana sebuah warisan budaya yang patut kita jaga dan pelihara sebagai salah satu wujud kekayaan bangsa. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa dalam etnis Lama Holot yang berupa budaya perkawinan, yakni gading yang sangat susah didapatkan di daerah NTT, merupakan bukti bahwa derajat wanita sangatlah tinggi ketika ingin mempersunting anak seseorang, maka membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Seorang tokoh adat mengatakan yang lebih diutamakan dalam urusan adat perkawinan antara satu suku dengan suku yang lainnya adalah pertalian persaudaraan, penghargaan, dan kebersamaan. Jadi, bukan soal beberapa gading yang harus diberikan atau beberapa binatang yang harus diserahkan, tetapi bahwa pihak laki-laki telah memberikan penghargaan yang tinggi kepada pihak perempuan dengan menyerahkan belis sesuai permintaan pihak perempuan, katanya.
Dengan belis berupa gading itu, hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang sudah mulai dibangun tersebut akan terus berlanjut dan tidak akan ada putus sampai kapanpun. Jika di kemudian hari pihak perempuan mengalami kesulitan, maka pihak laki-laki selalu siap untuk memberikan bantuan dan dukungan. Begitu pula sebaliknya. Sehingga belis itu tidak bisa dinilai dengan berapa besar uang yang dikeluarkan hanya untuk 2 atau 3 gading yang dipakai untuk membayar belis kepada pihak perempuan.